Ta'aruf dari ta'arufa ya ta'arufu, ta'arufan. Ta'aruf artinya saling mengenal. Dalam bahasa saling mengenal. Maka karena pernikahan adalah bertemunya dua manusia yang tentunya sebelum bertemu untuk kemudian juga dipilih untuk menjadi pasangannya, maka harus ada saling kenal dong. Saling kenal di sini maknanya saling mengetahui tentang calon pasangannya. Ya kalau sudah tahu dari kecil ya nggak ada istilah ta'aruf. Tetangga sendiri pakai ta'aruf, ta'arufan. Ta'aruf itu adalah gambarannya adalah seorang laki-laki kemudian disodorkan kepadanya tentang seorang wanita yang sama-sama belum kenal sebelumnya. Karena sama-sama belum saling kenal, maka perlu ta'aruf, saling mengenal. Dalam saling mengenal itu untuk saling mengetahui. Dan saling mengetahui ini tidak harus mereka bertatapan langsung dan sebagainya. Kalau berkenalan, sah diizinkan saling kenal. Kemudian setelah itu, untuk bisa saling tahu justru lebih indah, lebih tepat, tidak langsung. Mungkin kita bisa mengetahui tentang bagaimana keadaan keluarga, kita bertemu, ngobrol dengan keluarga bersama-sama. Dan kemudian kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang keadaan keluarga, tentang karakter watak calon pasangan. Itu ta'aruf. Dan untuk mengetahui tentunya bukan dengan cara-cara yang mungkin selama ini kita pernah mendengar. Mohon maaf anak-anak muda yang hari ini tanpa mereka sadari dia masuk dalam cinta sebelum waktunya atau istilah pacaran. Jadi ta'aruf bukan pacaran. Dan kadang sekarang ini agar pacaran yang artinya lawan jenis berkomunikasi sebebas-bebasnya, sudah pakai sayang-sayangan dan seterusnya, itu bukan begitu cara ta'aruf. Dan jangan hal yang tidak benar kemudian dikemas dengan istilah-istilah Islam, kemudian berubah menjadi sesuatu yang syar'i. Oh enggak. Misalnya lagi pacaran, kalau manggilnya Abi sama Umi jadi syar'i, ya enggak dong. Ya tetap saja. Apalagi istilahnya pakai pacaran syar'i, ta'aruf, ya enggak ada. Jadi kalau sudah berpacaran selama ini yang mungkin, kalaupun Anda, wahai anakku, terjebak dalam pacaran, hati-hati. Kalian harus sudah mulai menata hati supaya Anda tidak terjebak, kalian tidak terjebak dalam cinta yang sebelum waktunya, atau Anda terjebak dalam cinta kepada orang yang tidak layak Anda cintai. Maka jangan buru-buru menjatuhkan hati Anda. Maka yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah untuk saling tahu. Saling tahu dengan benar tanpa ada cinta di situ. Sehingga kalau seandainya pun pada akhirnya tidak ada kecocokan tentang watak, karakter, dan yang lain-lainnya, begitu mudah untuk meninggalkannya. Ya, jadi bukan berpacaran. Nah, tidak ada istilahnya pacaran lalu disyariatkan dengan panggilan-panggilan, lalu diberi pacaran diberi judul ta'aruf, ya enggak. Ta'aruf adalah untuk saling tahu, sekedar untuk tahu saja. Tidak lebih dari itu, bukan sampai derajat berbicara yang berlebihan dan seterusnya, saling mencintai, itu enggak, bukan itu. Dan bisa jadi ta'aruf itu adalah kita bertanya-tanya atau mengirim. Kalau seorang laki-laki pengen tahu karakter seorang perempuan dengan sesungguhnya, bukan dengan saling bertanya. Kalau saling bertanya, ya siapa yang mengaku tentang kekurangannya. Kalau tidak tidur ngorok, nggak akan cerita, mohon maaf saya tidur ngorok sama ngeces, nggak ada ngomong begitu. Pasti semua menutupi kekurangannya. Nah, maka dalam berpacaran itu sendiri kan banyak berbohong ya, baju pinjaman, jarang mandi hanya gara-gara pengen apel mandi, dan seterusnya. Motor pinjaman, wah ceritanya macam-macam. Ya, mungkin tidak jujur saat itu. Tapi kalau Anda sebagai seorang laki-laki pengen tahu tentang karakter keadaan seorang perempuan, Anda pun tidak perlu banyak bertanya langsung kepada dia. Tapi Anda bisa nyuruh seseorang, suruh saudara laki-laki, saudara perempuanmu duduk dengan dia. Seminggu saja sudah tahu bahwasanya dia lembut hati, jarang menggunjing, mulutnya terjaga, tahajudnya rutin, akan ketahuan. Sama jika Anda seorang wanita ingin tahu tentang
keadaan calon suami, Anda bisa mengirim adik laki-lakimu, pamanmu, untuk duduk dengan dia. Sebentar saja akan tahu tentang keadaan. Dan intinya ta'aruf adalah untuk saling tahu. Bertemu dengan keluarga sah. Kalau ternyata dalam perkumpulan pertemuan tersebut sepertinya tidak dilanjutkan, tidak ada masalah, no problem. Baru setelah ta'aruf nanti kita akan tahu calon pasangan adalah layak dia. Masuk dia, oke. Baru setelah itu kita masuk langkah selanjutnya, yaitu khitbah. Khitbah itu adalah untuk memangkas harapan-harapan dari orang lain. Diklaim dulu dong, dipatok dulu dong, maksudnya dipesan dulu. Nah, khitbah itu kan mesen, belum nikah. Tapi khitbah kan bahasa yang lain, bahasa lain khitbah adalah berjanji untuk menikahi. Nah, maka seorang laki-laki datang kepada keluarga perempuan menyampaikan bahwasanya saya datang ke sini untuk meminang putri Anda. Maksudnya berjanji aku menikahi putri Anda. Itu namanya di khitbah. Dan adapun kalimat khitbah, kalimat tunangan itu tidak harus dengan model-model tertentu, nggak ada ketentuannya. Nah, hanya biasanya dibikin seresmi mungkin, ada seorang utusan dari keluarga laki-laki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca sholawat dan sebagainya, kemudian mengatakan kepada keluarga tercinta, kami datang ke sini mewakili daripada keluarga ini atau atas nama fulan ini, dengan ini kami meminang putri Anda untuk bisa dinikahkan dengan anak kami yang bernama ini. Kemudian ada dijawab, Assalamualaikum, kami jawab. Kadang-kadang juga guyonan, kayaknya sekarang belum bisa nerima. Tapi setelah itu, cuman saya pikir-pikir, kadang-kadang ada guyonnya juga, nggoda itu. Padahal sudah diterima sebelumnya. Ya, itu hanya cara-cara saja. Jadi, bermacam-macam. Yang penting adalah, bahkan kalau seandainya pakai telepon pun sudah sah. Assalamualaikum, Pak Haji. Iya, Pak Haji, mohon maaf ini, Assalamualaikum nih. Kemarin kan kita sudah kenalan, anak saya juga Masya Allah sudah mantap, istikharahnya oke. Maka sekarang kami sampaikan bahwa insya Allah bismillah, kami siap insya Allah, kami merestui anak kami untuk menikah dengan anak Anda, bismillah. Oh iya, ya bismillah, berarti sudah dikhitbah. Pakai telepon juga sah. Jadi khitbah itu hanya berjanji. Nah, kalau sudah tahu dikhitbah, maka tidak boleh ada orang laki-laki meminang dia. Wa yakhtubu ahadukum ala khitbati akhih. Kalau seorang wanita sudah dipinang oleh seseorang, maka nggak boleh diambil oleh orang lain. Nggak boleh, haram hukumnya. Sampai orang itu meninggalkannya. Nah, baru nanti dipinang. Nah, itu caranya. Jadi jangan dianggap dengan cara seperti apa. Resmi dengan, nggak pakai menyembelih kambing. Ya kalau ada makanan, alhamdulillah. Saling tukar-menukar hadiah juga sah. Seperti itu. Baru kemudian setelah khitbah. Tapi khitbah itu sebenarnya didahului oleh istikharah. Istikharah itu kan ada namanya minta petunjuk kepada Allah. Jadi setelah kita itu mantap bahwa orang tersebut layak menjadi pasanganku, maka jangan mendahului Allah. Serahkan kepada Allah. Astaghfiruka bi ilmika, astaghfiruka bi qudratik. Lalu ngadu kepada Allah, Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. In kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Faqdurhu li. Ngadu pada ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkan. In kana hadzal amri syarran li, kalau ini ternyata tidak baik bagiku, fasrifu anni, jauhkan. Kalau Anda tidak hafal doa istikharah itu intinya nyerahkan kepada Allah, jangan ngatur Allah. Disitulah akan ada pertolongan. Anda harus berani berkata begini, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik, jauhkan dariku. Itu intinya doa istikharah. Dalam panjatan doa itu doanya taslim, pasrah kepada Allah. Minta dipilihkan oleh Allah. Yani, Allah wakhtarli wakturli khaira. Yani, ikhtarli, pilihkan untukku ya Allah. Jadi kurang lebihnya itu. Doanya panjang. Akan tapi barangkali yang tidak hafal doa, intinya dalam panjatan doa itu Anda menyerahkan pada Allah. Ya Allah, kalau yang baik untuk memudahkan, kalau tidak baik jauhkan. Yang penting di malam hari sudah melakukan sholat 2 rakaat, berdoa dengan doa istikharah ini. Kemudian setelah itu besok paginya nggak usah nunggu mimpi. Tidak usah ada mimpi. Kalau memang ternyata ada tanda-tanda tidak baik, lain cerita. Tiba-tiba mimpi kurang enak dan sebagainya, gelisah, sudah jangan maju. Tapi kalaupun tidak menemukan mimpi-mimpi, yang penting dalam diri Anda tidak ada
rasa takut, tidak ada apa-apa, Anda berjalan saja. Langsung minang. Karena selagi tidak ada tanda-tanda yang tidak baik, maka sesungguhnya insya Allah itu adalah baik. Nggak harus nunggu mimpi, melihat kubah, melihat masjid, lihat baju putih, nggak usah nunggu mimpi. Tidak harus adanya mimpi. Dan istikharah ini adalah menjalankan sunnah Nabi. Istikharah. Dan yang di istikharah itu orang yang layak. Jadi yang kita istikharah adalah yang dia layak jadi pasangan kita. Nah kalau dia nggak layak, ngapain di istikharah, kan aneh. Anda punya seorang anak gadis, di bidang seorang laki-laki, pemabuk, tidak sholat, pakai istikharah, ya enggak dong, ngapain istikharah? Atau Anda seorang laki-laki, ketemu seorang wanita, subhanallah, riba iya, judi iya, mabuk iya, enggak sholat semuanya, perempuan enggak benar. Lalu tiba-tiba ngomong, gimana kalau menikah dengan anak saya? Bapaknya ngomong, ya pakai istikharah. Istikharah itu adalah orang yang menurut Anda adalah baik, khawatir ternyata tidak baik menurut Allah. Sebab asa anta krasy'a wa khair. Asa tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Alangkah banyaknya kita menduga itu baik, ternyata jelek untuk kita. Kita tidak tahu. Tapi tugas kita mencari zahir kebaikan. Baru setelah itu kita serahkan kepada Allah. In kana hadzal amru khairan lidini wa ashi wa ma'ashi wa aqidu amri faqdurli. Kalau baik mudahkan. In kana hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Kalau ternyata ini masalah tidak baik untukku, fasrifu anni. Jauhkan dariku, waqdurli khairan. Jauhkan dan takdirkan untukku yang baik, ya Allah. Itu doa. Ya. Hati-hati, jangan main-main urusan doa. Nah, kadang-kadang doanya maksa, sudah terlanjur senang. Karena sudah terlanjur cinta, doanya istikharah bukan pasrah. Ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkanlah untukku. Kalau tidak baik, jadikan baik untukku. Maksa Allah, ini gimana? Ini istikharah maksa pada Allah. Istikharah serahkan pada Allah. Kalau dia sudah pinang orang, ya Allah, semoga batal, semoga besok jadi itu. Amin. Jadi istikharah itu ya harus benar-benar dia memang menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah istikharah kok tidak ada hal-hal yang menjadikan dia harus mundur, maka majulah. Kemudian setelah itu di dalam khitbah atau tunangan itu belum terjadi satu ikatan yang halal, hanya janji untuk menikahinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.